Halo, selamat pagi Pak Wisnu. Boleh saya buka terlebih dahulu ya? Oke, Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wisnu Manupraba, ST MBA, dan seluruh peserta training BPMN 2.0 yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Arum selaku moderator untuk acara hari ini. Kita berkumpul secara online ya hari ini dalam acara training BPMN 2.0 dengan tema Kuasai Skill Proses Bisnis dengan BPMN 2.0. Sebelum mulai, izinkan saya sampaikan rundown singkat kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua perkenalan narasumber, selanjutnya ada presentasi materi dari narasumber, lalu akan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir ada wrap up atau penutupan gitu. Nah, karena kita online via Zoom ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mohon untuk seluruh peserta dapat open cam ya selama sesi ini berjalan gitu. Lalu mohon untuk mute mikrofon saat tidak berbicara. Selanjutnya, ketika ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu atau ketik di kolom chat. Lalu sesi ini akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Dan yang terakhir, kami menyediakan link pretest yang sudah dibagikan di chat Zoom ya. Bisa teman-teman isi gitu. Nah, sambil menunggu rekan-rekan atau teman-teman mengisi pretest, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya untuk mendokumentasikan sesi training pada hari ini. Kepada Mas Rian, mohon bantuannya ya untuk share screen-nya diberhentikan terlebih dahulu dan kita foto bersama terlebih dahulu. Baik, kepada rekan-rekan bisa open cam terlebih dahulu. Mari kita foto bersama ya. Oke, masih ditunggu rekan-rekan. Baik, masih ditunggu. Oke, dapat kendala ya. Kalau begitu bisa minta tolong Mas Rian untuk dibantu screenshot gitu ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya 3, 2, 1. Baik, yang terakhir ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih ya rekan-rekan sudah bersedia untuk on cam, dan mohon untuk open cam-nya bisa dipertahankan ya sampai sesi training ini berakhir gitu. Baik, sesi materi pada hari ini mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu ya dengan beberapa peserta hari ini. Halo Kak Aditya Raffi, apakah bisa mendengar suara saya? halo Mbak. Iya Mbak.
Oke, baik terima kasih. Kita bisa berkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin bisa kenalan nih, disebutkan namanya, asal dari mana atau dari universitas mana, dan kenapa nih tertarik untuk mengikuti training BPMN dari Javan gitu. Mungkin bisa di-sharing sedikit? Oke, perkenalkan nama saya Diki Raffi Wardana. Saya asal dari Surabaya, dari Institut Teknologi ITS, Mbak. Mungkin karena saya tertarik Mm-mm. mengikuti ini emang untuk mungkin bekal biar tahu lah Mbak BPMN ini gimana, cara buatnya gimana gitu Mbak. Oke, baik terima kasih untuk sharingnya dari ITS gitu ya. Jadi penasaran nih gimana untuk BPMN gitu. Lalu untuk selanjutnya boleh nih kita ke Kak Anla Harpanda. Halo Kak Anla, bisa dengar suara saya? Ya, halo bisa dengar Kak? Oke, Ya. oke Kak Anla bisa perkenalan terlebih dahulu ya, bisa disebutkan nama, asalnya dari mana, dan kenapa nih tertarik untuk mempelajari BPMN gitu. Oke, perkenalkan saya Anda Harpanda. Saya asalnya dari Politeknik Negeri Padang. Jadi saya tertarik untuk mempelajari BPMN ini karena saya ingin melihat bagaimana alur kerja dari proses bisnis secara industri. Mungkin sekian Kak. Oke, jadi penasaran ya ke proses alur kerja di bisnis itu seperti apa sih gitu. Iya, benar sekali. Oke, baik. Terima kasih ya untuk sharingnya. Mungkin kita satu lagi ya untuk berkenalan. Kita ke Kak Raihan. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu ya. Sambil kalau tidak ada kendala bisa open cam gitu. Lalu bisa berkenalan untuk namanya, asal dari mana atau dari universitas mana, dan kenapa nih tertarik ikut training BPMN gitu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Alasan saya mengikuti eh, Zoom ini untuk memperdalam alur bisnis saya, Pak. Oke, jadi kurang lebih sama ya, ingin Ya. memperdalam ilmu gitu tentang alur bisnis itu seperti apa. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perkenalan dan juga sharing singkatnya. Lalu untuk selanjutnya, rekan-rekan bisa diharapkan mengisi pre-test terlebih dahulu ya. Untuk linknya sudah dikirimkan via chat Zoom, sambil kita menunggu untuk lanjut ke tahap berikutnya gitu. Lalu sebelum kita berlangsung ke sesi materi ya, ngomong-ngomong tentang BPMN gitu. Kalau teman-teman buka Jobstreet, artis, pasti hampir semua membuat bisnis proses diagram gitu seperti BPMN, Flowchart, seperti Astra atau Javan itu di BPMN sebagai syarat masuknya gitu. Nah, teman-teman, itulah mengapa PT Javan Cipta Solusi hadir dengan training ini gitu ya. Javan itu paham betul bahwa ada gap nih yang nyata antara apa yang diajarkan di kampus dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Nah, BPMN adalah salah satu skill nih yang paling banyak dicari dari perusahaan, tapi justru paling jarang diajarkan gitu secara formal di perkuliahan. Maka dari itu, training hari ini hadir sebagai jembatan supaya teman-teman tidak hanya siap secara teori, tapi juga bisa punya skill konkret gitu, yang bisa langsung ditunjukkan pada saat melamar kerja maupun magang nantinya. Nah, dengan belajar BPMN hari ini, teman-teman akan bisa nih, yang pertama membaca dan membuat diagram proses bisnis secara profesional, lalu berkomunikasi secara efektif dengan tim bisnis maupun tim teknis, lalu juga tampil lebih percaya diri saat interview, karena skill teman-teman sudah ada gitu ya, sudah teman-teman kantongi gitu. Dan yang paling penting siap terjun langsung di dunia kerja, bukan sekedar fresh graduate biasa gitu. Jadi harapannya manfaatkan betul kesempatan hari ini ya, teman-teman. Waktunya nanti kurang lebih 2 jam, yang harapannya bisa sebagai investasi skill yang nilainya jauh lebih besar gitu untuk kedepannya. Nah, hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber luar biasa yang akan menemani kita hari ini.
Nah, beliau lahir di Situbondo dan menempuh pendidikan S1 di bidang Teknik Informatika ITB, kemudian melanjutkan S2 di bidang Manajemen UGM. Nah, sebuah kombinasi yang menjadikan beliau unggul gitu ya. Tidak hanya di sisi teknis, tapi juga di sisi bisnis dan juga manajemen. Nah, kiprah profesi beliau di dunia IT itu dimulai sejak tahun 2005 dan berlanjut hingga saat ini. Nah, lebih dari 2 dekade nih pengalaman di dunia kerja pengembangan sistem dan teknologi informasi. Nah, selama perjalanan karirnya, beliau telah menangani lebih dari 45 proyek berskala nasional dari berbagai institusi bergengsi gitu ya, mulai dari KPK, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, PT PLN Persero, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Institut Teknologi Bandung. Bahkan, beliau juga menangani proyek internasional di Kuala Lumpur, Malaysia gitu. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Javan Cipta Solusi, perusahaan konsultan IT yang bergerak di bidang otomasi proses bisnis. Dengan rekam jejak seluas itu, kita hari ini sangat beruntung gitu ya, bisa belajar langsung dari beliau ini gitu. Nah, hadirin, mari kita berikan sambutan yang hangat dan penuh semangat untuk Bapak Wisnu Manupraba, STMBA. Silakan Pak Wisnu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama ya tentang eh, BPMN ya. Jadi mungkin eh, saya sedikit cerita ya eh, bagaimana saya berkenalan dengan BPMN gitu. Jadi mungkin bagi beberapa teman mahasiswa bisa ini ya apa cari tambahan informasi ya. Jadi dulu saya mulai berkenalan itu di skripsi ya. Jadi dulu eh, dikasih tantangan gitu. Bagaimana me, apa ya mengurangi coding ya. Jadi caranya buat aplikasi itu dulu ya di coding ya eh, di coding apa diketik gitu kodenya gitu sehingga membuat sebuah software atau membuat aplikasi itu susah ya ya hanya programmer handal yang mampu membuat aplikasi. Nah, jadi tantangan dari skripsinya itu bagaimana caranya agar orang yang bukan programmer itu bisa membangun aplikasi ya. Jadi aplikasinya itu bisa eh, dilakukan oleh orang yang bukan programmer jadi gitu. Nah, waktu itu eh, nama teori akademiknya waktu saya mengerjakan skripsi itu namanya BPEL ya. Jadi Business Process Execution Language ya. Jadi bahasa tapi dia kan bahasa pemrograman kan Java, PHP, Python, C gitu kan. Nah, ini bagaimana eh, sebuah bisnis proses itu bisa dieksekusi gitu. Nah, waktu itu ya bisa lah bikin skripsi gitu ya. Jadi eh, dulu belum sampai gambar sih saya. Jadi gambar apa bikinnya itu XML gitu. Jadi dari bukan kode C atau Java atau PHP, tapi eh, orang biasa bikin file XML. Kemudian XML-nya itu eh, akan dieksekusi. Jadi kalau ngubah XML, kemudian aplikasinya itu akan berubah. Nah, itu dulu konsep dasar awal ya. Saya ketika saya skripsi. Nah, sering waktu ya setelah saya lulus saya melupakan juga sih saya nggak pakai cara seperti itu ya karena tetap lebih mudah eh, langsung aja coding gitu untuk membuat aplikasinya. Namun ilmu itu ya, jadi ide itu terus berkembang ya kan kayak gitu kan kalau di kampus ya. Terus tetap challenge itu banyak yang mencoba gitu untuk solve ya. Nah, hingga kemudian distandarisasi berkembang ya terus kemudian menjadi namanya
eh, BPMN ini ya. Dan sekarang dengan BPMN ini hmm, tadi di ada tim bukan programmer yang membuat software, dia memodelkan proses bisnisnya. Nah, kemudian sekarang gambar yang udah dimodelkan itu tinggal di deploy ya ke sebuah BPMN engine, jadi deh aplikasinya gitu. Tanpa perlu ngoding ataupun kalau ada coding, codingnya itu sudah sangat sangat sedikit ya dibandingkan dengan kalau eh, menulis kodenya itu full gitu ya. Jadi ide dasarnya gitu. BPMN ini lahir karena bagaimana orang yang bukan programmer itu bisa bikin aplikasi ya terutama untuk kebutuhan bisnis gitu ya. Oke, tadi udah ada pretest ya. Nah, jadi eh di ketika kita diminta oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi untuk mendigitalisasi proses bisnisnya ya. Jadi biasanya kalimatnya itu digital transformasi gitu, otomasi, segala macam lah istilahnya gitu. Tapi challenge-nya adalah eh, dari mana dulu nih? Apa yang mau dibuat? Aplikasi seperti apa? Yang mana dulu yang mau dibuat aplikasinya? Pertanyaan itu akan muncul ya. Nah, selain memilih aplikasinya ya, misalkan dia udah tahu itu, ini aplikasi CRM untuk menstandarisasi proses eh, mulai dari marketing ke sales sampai ke operasional sampai ke finance gitu. Yang jadi repot, challenge tantangan berikutnya adalah bagaimana kita tahu gitu bahwa flow itu apa prosesnya itu yang disepakati ya. Nah, biasanya eh, perusahaan apa orang awam ya, bukan bukan orang IT, dia mencoba untuk menggambarkan dengan eh, flowchart ya. Jadi digambarkanlah flowchartnya ini Mas dari marketing, kemudian ke sales, kemudian ke operation, kemudian nanti kalau udah selesai ada tagihan masuk ke finance gitu. Nah, cuman kadang-kadang itu eh, muncul tuh setiap orang itu punya perbedaannya. Nah, ini pengalaman saya selama sekian belas tahun ya. Jadi eh salah satu fase penting itu adalah requirement ya atau kebutuhan dari pengguna itu benar-benar eh, valid ya. Ketika itu nggak valid, biasanya ya kalau misalkan di proyek perangkat lunak eh, aplikasinya udah dikembangkan tapi nggak dipakai itu satu ya atau dipakai tapi setelah melalui beberapa kali perubahan gitu atau bahkan yang lebih melelahkan gitu ya jadinya proyeknya itu nggak selesai gitu jadi aplikasinya itu dibilang nggak dipakai enggak gitu ya masih mau dikembangkan tapi diubah terus nggak selesai-selesai ya habis waktu, habis biaya, habis tenaga gitu. Nah, BPMN itu dilahirkan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi problem dasarnya itu adalah ini ada user yang akan menggunakan aplikasi atau stakeholdernya, ini ada programmer gitu yang dia mampu membuat apa sebuah aplikasi gitu. Nah, inilah problemnya gitu ya. Karena biasanya tadi usernya ngomongnya sedikit gitu. Ya dipahami apa ambigu. Nah, kemudian tapi setelah dibuat ternyata nggak cocok ya. Nah, apakah hanya BPMN yang diciptakan ya untuk menjembatani antara user dengan programmer ini? Jadi problem utamanya tadi ya saya sebutkan di awal bagaimana aplikasi itu bisa dibuat
oleh bukan eh, programmer gitu. Karena kalau dari sisi user kadang-kadang bilangnya itu ya programmer itu nggak tahu gitu apa kebutuhan bisnis gitu. Nah dari sisi programmer bilangnya adalah usernya itu nggak jelas gitu, nggak tahu apa yang dia mau atau kebutuhannya berubah-ubah. Nah dari sisi akademik ya ini tidak hanya saatnya BPMN ya. Jadi BPMN ini adalah lahir sebenarnya awalnya ini menjadi jembatan antara user dengan programmer. Apakah hanya BPMN? Tidak ya. Jadi teman-teman juga tahu ada UML, use case diagram, kelas diagram, activity diagram, flowchart segala macam. Nah itu sebenarnya notasi-notasi yang berusaha ya agar komunikasi antara user dengan programmer itu bisa lebih lancar, bisa lebih nggak ambigu sehingga software yang akan dihasilkan oleh programmer itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user ya gitu kira-kira. Nah, biasanya user itu nggak cuma satu ya, jadi ada banyak usernya ada banyak. Jadi kadang-kadang satu yang ngomong udah dibuat sama programmernya, ternyata user yang lain ternyata berbeda apa yang dia harapkan. Nah ini juga menjadi satu penyebab softwarenya nggak selesai-selesai gitu. Nah, BPMN, kelebihannya BPMN dibandingkan dengan notasi yang lain, ya dia eh, lebih pasti ya. Jadi kalau sesuatu proses bisnis digambarkan dengan BPMN daripada dengan flowchart atau dengan activity diagram, nah itu eh, nanti teman-teman bisa lihat ya ketika praktek itu bisa lebih konkret ya. Jadi bagaimana caranya Microsoft ya. Jadi nanti antar user ini mereka harus membaca BPMN yang sama ya. Jadi eh, sekarang problemnya itu dilemparkan dulu ke user ya. Jadi user, pengguna aplikasinya, stakeholdernya, manajemen, manajer, usernya, operatornya nanti itu memahami BPMN yang sama. Nah, ini biasanya eh yang berat ya. Ini nanti skill komunikasi sangat-sangat diperlukan ya untuk menyamakan visi antar user untuk memahami proses bisnisnya dia. Jadi kalau ada pembuatan BPMN itu tanpa ada konflik ya biasanya, nah itu nanti aman-aman aja di depan, tapi kemudian ketika jadi baru tuh ada problem. Nah, yang oke adalah ketika diskusi PPMN, setiap pihak itu tanda kutip berkonflik ya. Jadi punya ketidakkesepakatan, menyampaikan pendapatnya, kemudian sampai mereka semua sepakat BPMN-nya itu seperti apa, baru kemudian dioper ke programmer ya. Nah, itu nanti akan lebih peluang sukses dari pengembangan digitalisasi transformasinya itu akan lebih tinggi ya peluang suksesnya. Nah, jadi BPMN tadi yang saya sempat singgung ya di awal. Jadi ini panjang ya. Jadi ini BPMN ini bukan sekedar hal praktis ya di di industri, tapi ini em, panjang ya. Dan ini kerjaannya orang akademisi ya. Jadi kalau teman-teman yang mahasiswa atau yang ingin kuliah lagi S2, saya juga sedang mau S2 lagi. Ya tadi mendalami teori ya tentang BPMN ini ya. Jadi tadi saya riset itu di tahun 2008 ya. Nah, jadi dulu ini panjang lah ceritanya gitu ya. Sampai sekarang yang BPMN 2.0 ini cukup-cukup stabil ya. Sehingga sekarang hampir banyak banget ya cerita proses bisnis itu bisa dimodelkan dengan BPMN. Kemudian semakin banyak ya perkembangan BPMN engine yang bisa mengeksekusi BPMN ini dengan baik ya. Nah,
siapa sih yang sering butuh BPMN ya? Jadi nggak semua organisasi, nggak semua perusahaan sebenarnya butuh BPMN sih. Jadi biasanya yang butuh BPMN itu adalah organisasi atau perusahaan yang sangat-sangat butuh SOP yang baku ya, SOP yang standar gitu. Jadi biasanya yang butuh di industrinya perbankan ya, pertambangan gitu. Jadi pertambangan tuh harusnya sangat bermanfaat karena di pertambangan SOP itu apa pelaku pekerjanya itu nggak boleh kreatif ya. Karena apa? Ya sangat berbahaya gitu. Jadi dia harus bekerja mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Kerja di perbankan itu harus mengikuti SOP yang diperbankannya. Karena kalau salah ya ini urusannya urusan uang ya. Dan makanya perbankan itu dimonitoring oleh banyak pihak ya. Ada OJK, ada BI gitu. Nah, itu harus bisa menjelaskan bagaimana gitu. Bagaimana harus bisa menjelaskan gitu. Ketika terjadi sebuah kegagalan, itu apa yang harus dilakukan ya. Jadi dari BPMN ini ada dan ini harus menjadi mindset kita ya bahwa orang biasa itu mungkin menggambar saja gitu ya, bikin bikin flowchart saja. Tapi ketika kita menggambar BPMN, maka mindset kita itu nggak sekedar gambar ya. Jadi kalau yang masih belajar di kampus untuk pembuatan perangkat lunak, menggambar kalau pakai BPMN, ya setelah gambarnya itu jadi, itu harusnya udah menjadi eh, aplikasinya ya seperti itu. Jadi kalau misalkan gambar BPMN, tapi kemudian eh, aplikasinya itu nggak bisa dibuat dengan mudah dan cepat. Nah, artinya mungkin di BPMN-nya itu ada yang salah. Entah BPMN-nya hanya sekedar gambar, tidak tahu, tidak dipakai ke BPMN engine yang bahwa ada BPMN engine yang bisa mengeksekusi gambar tersebut gitu ya. Atau gambarnya yang salah gitu ya. Jadi notasinya tidak sesuai. Nah, apa itu sih BPMN ya? Tadi panjang lebar di diulang-ulang BPMN bisa eh, canggih itu dari gambar langsung jadi aplikasi menjadi jembatan antara user dengan programmer gitu ya. Jadi eh, BPMN itu adalah singkatan dari bisnis proses, model dan notasi and notation ya. Bisnis proses, model and notation ya. Bahasa visual standar untuk menggambarkan bagaimana sebuah proses berjalan ya. Jadi keywordnya adalah BPMN ini bahasa ya teman-teman ya. Jadi mungkin karena kita mungkin sebagian besar itu backgroundnya IT ya. So kita tahu apa namanya bahasa itu macam-macam ya. Jadi ada bahasa Java, PHP, C, Python dan segala macam gitu. Nah, BPMN ini juga bahasa ya. Mungkin kalau buat orang awam, bahasa itu juga ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak dan sebagainya. BPMN ini juga bahasa ya. Nah, selayaknya bahasa yang bahasa-bahasa apapun ya, kayak bahasa Inggris gitu ya. Maka kita punya yang pertama apa? Kalau misalkan kita belajar bahasa Inggris gitu, apa sih yang dipelajari pertama kali? Biasanya kita pertama kali akan belajar apa? Kalau bahasa bahasa Inggris, belajar vocab ya. Jadi kita belajar vocabulary gitu. Jadi pergi jadi go gitu. Ingin want, akan will gitu. Jadi kita ngafalin vocab ya. Jadi kita tak ini apa sih artinya gitu. Nah, di BPMN maka kita perlu mempelajari vocabnya dulu gitu. Nah, vocabnya apa? Ya, vocabnya notasinya ya. Jadi di BPMN itu notasinya apa aja? Ada event, ada activity, ada gateway, ada message flow, ada sequence flow, ada pull, ada lane gitu.
ada intermediate, ada interrupting, ada non-interrupting, ada message, dan segala macamnya. Jadi eh, kita belajar vocab vocabulary-nya. Mirip kalau kita belajar bahasa Inggris, kita belajar eh, vocabulary-nya dulu ya. Nah, setelah kita hafal dengan vocabulary-nya, maka kita belajar apa ya? Jadi balik lagi analoginya tentang bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada orang yang belajar bahasa Inggrisnya itu formal, ya. Tapi ada juga tuh orang ya belajar bahasa Inggrisnya otodidak aja gitu, tukang ojek atau apa, tukang cilok gitu ya, karena yang belinya itu bule gitu, ya oke oke good, Eh, 1000, 10,000 gitu. Jadi ngomong aja, ya bisa lah eh, dipahami dan komunikasinya ya bisa terjalin ya. Tapi ada yang kalau misalkan kita mau kuliah ke luar negeri gitu, apakah cukup ya kita bisa belajar bahasa Inggris dengan dengan seadanya gitu? Enggak ya. Ada apa setelah vocabulary, apalagi yang biasanya dipelajari di bahasa Inggris? Ya, betul. Kita belajar grammar ya. Jadi kita belajar tata bahasanya ya. Jadi misalkan kalau dalam bahasa Inggris itu ada apa past tense, present tense, future tense kayak gitu, gerund dan segala macam lah. Itu ada aturannya ya. Jadi bahasa Inggris itu nggak cuman tahu artinya gitu, tapi juga ada aturan berbahasanya. Dalam bahasa Jawa itu ada kromo inggil gitu ya. Ada bahasa ngoko, bahasa kromo, ada bahasa kromo inggil gitu. Jadi di setiap bahasa itu ada aturannya ya. Walaupun di dalam bahasa pemrograman ya sama ya. If itu apa, kemudian eh, while itu apa, for itu apa, kita belajar vocabnya dulu. Habis itu kita bikin aturan-aturannya ya. Jadi ada polymorphism, ada abstraction dan segala macam ya. Nah, BPMN juga sama-sama kayak gitu ya. Itu ada grammarnya, ada tata cara bahasanya. Maka itu ada naming convention ya. Jadi ada standar pelabelannya itu seperti apa, cara bacanya itu seperti apa. Nah, itu kemudian kita belajar grammar dari si bahasa BPMN, gitu ya. Jadi BPMN ini apa? Satu, bahasa visual standar untuk menggambarkan bagaimana sebuah proses berjalan ya. Kenapa kok ada kata-kata standarnya? Emang kalau flowchart itu enggak standar ya? Enggak. Ya, jadi flowchart itu enggak standar. Karena apa? Enggak ada yang mengawasi sebuah flowchart itu benar atau salah. Ya, yang penting bebas deh. Pokoknya ada kotak, pokoknya ada bentuk-bentuk. Bebas lah itu bisa ditarik-tarik ya. Nah, mungkin ada semacam kesepakatan ya bagaimana membuat sebuah flowchart ya. Tapi enggak ada sebuah lembaga khusus yang tadi ya mengawal apakah sebuah diagram flowchart itu eh, sesuai dengan standar itu. Nah, kalau di BPMN itu ada namanya tadi ya OMG itu ya. Jadi standar-standarnya itu dibuat, notasinya, vocabnya ada, kemudian naming conventionnya ada, best practice-nya itu ada, dan sebagainya ya. Oke ya, jadi satu keyword apa itu BPMN dan bagaimana caranya untuk mempelajarinya, seperti belajar bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Java, bahasa PHP dan sebagainya ya. Secara umum BPMN itu ya flow ya. Jadi eh, penggunaan BPMN itu biasanya dalam bentuk flow ya. Misalkan kalau dalam dalam konteks sederhana, bagaimana sih caranya membuat kopi di pagi hari gitu? Ya bangun, lalu cek ya punya biji kopi apa enggak. Kalau ada digiling, diseduh, terus siap ya. Tapi kalau misalkan bijinya habis, eh, beli dulu, beli biji kopi ya. Jadi bahasa BPMN ini seperti ini ketika dibaca ya. Jadi ketika dibaca itu akan lebih banyak tentang flow ya. Maksudnya gimana sih? Tadi ya misalkan dalam bule gitu.
apa bahasa Inggris biasanya punya konteks ya. Ini konteks apa untuk berkomunikasi, untuk pergi pergi ke sekolah, untuk pergi ke untuk makan ya, untuk cerita masa lalu gitu. Nah, itu kalau bahasa Inggris kan luas ya, berbagai macam lah kemungkinannya. Tapi kalau misalkan bahasanya bahasa pemrograman, misalkan Java, PHP atau bahkan assembly itu kan spesifik ya gunanya gitu. Jadi bahasa Java itu buat apa sih? Buat bahasa Java untuk berkomunikasi dengan bule gitu ya? Enggak ya. Bahasa Java itu bagaimana kita bisa memerintahkan komputer kita itu untuk bekerja ya, melakukan operasi-operasi komputasi yang kita mau. Maka ditulis dengan menggunakan bahasa Java. Nah, BPMN ini kapan digunakan? Digunakan untuk menceritakan bagaimana flow sebuah proses bisnis ya. Jadi flow dari proses bisnis. Karena misalkan kalau dalam konteksnya industrinya industri perbankan ya bagaimana sih caranya pengajuan kredit tanpa agunan ya. Sampai aplikasi, verifikasi, scoring, approval, pencairan ya. Jadi orang yang paham ya nanti kalau di industri kan ada ya orang yang expert di domain tertentu gitu, di domain bisnis tertentu. Nah dia biasanya adalah orang yang hafal flow-nya dari sebuah proses bisnis ya. Jadi ada domain expert e-procurement, maka dia paham tuh flow-flow e-procurement. Ada domain industri perbankan, dia hafal tuh bagaimana flow-flow di industri perbankan, bagaimana tentang penyaluran kredit, nabung segala macam. Ada orang yang domain expertnya di dunia pertambangan ya, oil and gas gitu. Dia tahu tuh bagaimana caranya mengekstrak minyak, mengekstrak gas segala macam, tahapan-tahapannya kayak gimana. Jika terjadi kecelakaan, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, itu harus melakukan apa segala macam. Nah, itu adalah orang-orang yang paham eh, proses bisnis ya. Nah, proses bisnis itu polanya ya. Jadi ada pola. Polanya itu biasanya ada pemicu, lalu ada aktivitas, lalu ada pengambilan keputusan, lalu ada hasil akhirnya ya. Jadi eh, di proses bisnis polanya biasanya ada pemicu, di mana itu disebutnya adalah sebuah event gitu. Kemudian ada aktivitas yang dilakukan baik oleh manusia, baik oleh sistem secara otomatis, baik dengan menggunakan aplikasi, ataupun itu dilakukan dengan manual, tidak menggunakan eh, aplikasi. Nah, itu ada aktivitasnya. Lalu ada pengambilan keputusan. Jika jika apa, maka kemana gitu. Ya, jadi ada pengambilan keputusan. Lalu ada hasil akhirnya. Jadi endingnya dari proses bisnis ini itu apa? Harus jelas hasil akhirnya ya. Jadi tidak ada apa namanya sebuah proses bisnis yang itu nggak jelas. Misalkan ada pemicu kebakaran ya, ada api yang membakar gitu. Nah, kemudian ada aktivitas memadamkan apinya gitu. Nah, keputusannya ya apakah diteruskan, apakah tambah selangnya diperpanjang dan segala macam. Tapi hasil akhirnya itu api itu harus padam ya. Jadi eh, jika terjadi kebakaran, endingnya itu api itu harus padam. Boleh nggak apinya nggak padam? Nggak boleh, harus padam. Entah gimana caranya sampai padam. Maka hasil akhirnya dari proses ketika ada pemicu pemadam kebakaran, hasil akhirnya satu, hanya boleh apinya padam ya. Karena kalau nggak padam, ya itu bermasalah lah bagi kita. Tapi misalkan pengajuan cuti ya, jadi seseorang mau mau cuti dari kantor, hasil akhirnya cutinya bisa disetujui, tapi bisa juga cutinya ditolak. Ya, jadi hasil akhirnya berarti ada dua gitu dan seterusnya. Nah, kenapa sih kok kita pakai BPMN ya? Nah, ini mungkin tergantung dari konteksnya ya. Mungkin dalam konteks ini contohnya adalah bank ya. Jadi kenapa sih bank itu industri perbankan itu
harus pakai BPMN ya. Yang pertama tentang kepatuhan audit ya. Jadi regulator itu akan menuntut ya kejelasan proses ya. Jadi teman-teman yang ingin berkarirnya di dunia perbankan itu harus bisa menjelaskan proses yang terjadi ya. Harus bisa menjelaskan ketika sebuah kejadian terjadi itu bagaimana ceritanya. Setiap uang rupiah yang keluar itu bagaimana ceritanya ya. Kita sebagai pengguna keuangan mungkin bayar apa transfer gitu ya. Transfer cuman pilih dua ya. Tujuannya, nomor rekeningnya, kemudian eh, berapa nominalnya, tekan send gitu, masukin PIN lah mungkin. Tapi bagaimana sebenarnya prosesnya? Sejak ada tujuan rekening, ada PIN, ada nominal, itu prosesnya gimana gitu? Apalagi kalau beda bank ya. Jadi misalkan dari bank BSI mau transfer ke bank BCA, itu gimana sih ceritanya? Kok bisa ya tiba-tiba dari bank BSI transfer langsung diterima di BCA? Kan beda bank. Nah itu gimana ceritanya? Nah itu ada proses bisnisnya itu. Itu pasti melibatkan dari pihak bank BSI-nya seperti apa, lalu dari BSI itu ke BI, dari BI itu ke BCA gitu ya, dan itu bisa dilakukan dengan cepat ya. Jadi kepatuhan dan audit ya. Begitu juga kalau misalkan dalam konteks perbankan gitu, ya bagaimana nih caranya bekerja. Nah, itu harus bisa dijelaskan ya. Dan itu bisa dievaluasi apakah ada resiko celaka di situ. Kalau di bank, apakah ada celah uangnya itu bisa hilang. Ya, itu harus bisa dijelaskan. Dan itu akan mudah kalau kita menggunakan BPMN ya. Berikutnya, ini akan memudahkan komunikasi lintas divisi. Jadi kan ada banyak pihak ya. Tadi saya ceritakan tentang transfer bank ya. Itu ada BSI, ada BI, ada BCA ya. BSI-nya itu ngapain aja, BI-nya ngapain aja, BCA-nya ngapain aja. Nah, itu bisa digambarkan dengan mudah dengan menggunakan BPMN ya. Lalu misalkan di dalam satu perusahaan ya ada tim bisnis, ada tim compliance, ada IT. Nah, itu bisa paham ya bagaimana flow-nya ya, dari proses bisnis ini itu seperti apa. Nah, itu bisa sama persis dengan menggunakan BPMN. Kemudian eh, standarisasi ya, kalau misalkan ini punya banyak cabang ya, untuk menjelaskan sebuah SOP, kalau misalkan pakai sebuah cerita ya, misalkan kayak saya sekarang nih cerita apa yang teman-teman dengar ya, mungkin teman-teman udah nggak inget nih apa yang saya sampaikan beberapa detik yang lalu gitu, apalagi beberapa menit yang lalu. Kata persisnya itu apa yang saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman nggak inget ya, lupa gitu. Ya pokoknya gitulah gitu. Pokoknya gitu. Mungkin intisarinya, wisamnya inget, tapi prosesnya itu lupa ya. Nah itu akan jadi masalah itu SOP kalau cuma diinget-inget intinya aja, tapi nggak detail, itu bisa jadi problem ya ketika ini sangat banyak ya cabangnya. Maka BPMN itu diperlukan untuk supaya presisi SOP yang dimaui itu seperti apa ya. Nah, kemudian jembatan ke otomasi ya. Jadi teman-teman ya, mungkin buat yang mahasiswa saya kasih tahu ya. Jadi saat itu banyak itu semua organisasi bilang pengennya otomasi gitu. Mungkin saat ini AI ya, ini ada AI. Oh ini bisa diotomasi segala macam. Tapi itu menjadi problem ya bagi perusahaan. Sebenarnya apa sih yang bisa diotomasi oleh AI gitu? Emang perusahaan ya, misalkan kayak bank itu bikin bikin video TikTok gitu, bikin video TikTok pakai AI gitu. Apakah bank atau tambang itu setiap hari itu bikin flyer gitu, sehingga gitu doang dipakainya buat AI-nya. Nah, kita perlu tahu sebenarnya proses bisnisnya itu apa. Ya. Nah, kemudian dari situ kemudian kita cari ya bagian mana yang bisa digitalisasi, bagian mana yang bisa diotomasi, bagian mana yang bisa digantikan dengan AI ya. Jadi contohnya misalkan pendaftaran apa identitas gitu ya. Zaman dulu KTP itu difotokopi ya. Kemudian muncul teknologi
eh, foto gitu. Nah, fotokopi KTP digantikan dengan upload foto KTP, nah, gitu. Kemudian misalkan nih, saya nggak tahu sih, tapi udah capek apa enggak ya. Tapi kayaknya kadang bilang udah, tapi nggak perlu foto, nggak perlu upload foto KTP lagi, cukup masukin NIK-nya misalkan. Kemudian akan terhubung dengan eh, Dukcapil. Gitu. Terus sekarang udah muncul lagi face recognition ya, udah nggak perlu KTP deh, cukup foto aja. Kemudian dari fotonya langsung ketahuan ini siapa, tanpa perlu masukin nama lagi, langsung ketahuan ya. Jadi misalkan kalau sekarang eh, masuk ke stasiun kereta api, itu kan tinggal masuk-masuk aja, udah pakai pakai face recognition ya. Nah, itu bagaimana itu tercapai? Yaitu dicapai dengan perusahaan tersebut memetakan ya proses bisnisnya apa, kemudian saat ini seperti apa di bagian mana itu digantikan dengan apa ya. Tadi, oh ini bagian fotokopi KTP diganti dengan foto, kemudian diganti dengan masukin NIK, terus diganti lagi dengan cukup pakai face recognition ya. Nah, kalau kita mampu memetakan proses bisnis dengan baik, ya kita biasanya punya usulan ya di bagian mana yang diotomasi ya. Terus misalkan nanti di bagian akhir, oh ini tuh butuh review, reviewnya itu banyak yang review. Kemudian kita bisa usulkan, ini reviewnya bisa dipersingkat supaya cepat. Nah, seperti apa? Nah, itu adalah orang yang harusnya tadi ya, itu akan bisa dicapai oleh orang yang bisa menggambarkan BPMN dengan baik ya. Nah, ketika gambar BPMN ya, ini saya ulang-ulang, biasanya muncul loh konflik ya, ketidakkesepakatan. Apakah itu buruk? Justru bagus ya. Jadi konflik ketika dalam penggambaran BPMN itu adalah sesuatu yang enak, konflik di gambar BPMN daripada konfliknya itu nanti ketika sudah jadi aplikasi. BPMN diubah gampang, cepat, ya, murah, ya, nggak mahal. Tapi kalau misalkan aplikasi sudah jadi, kemudian baru muncul konflik, pengen diubah, nah, itu susah, mahal, ya, lama dan sebagainya. Begitu ya. Jadi mungkin begitu pengantar dari apa namanya, apa itu BPMN ya. Kenapa kita perlu mempelajari BPMN ya. Apakah semua orang harus belajar BPMN? Enggak ya. Jadi hanya orang-orang yang ingin berkarir ya, karena ini konteksnya ini untuk mendukung pekerjaan kita, orang-orang yang berkarir ingin menguasai proses bisnis itu menjadi jembatan antara user dengan eh, orang IT ya. Nah, itu cocok mempelajari BPMN gitu. Ada pertanyaan sampai sini tentang alasannya, tentang why-nya? Oke, yuk. Kalau nggak ada, kita akan masuk ke yang lebih teknis ya. Kalau tadi soft skill, pengetahuan aja. Nah, kita akan mulai agak teknis ya. Bagaimana sih persisnya cara menggambarkan BPMN gitu. Ya. Kalau secara sederhananya ya cukup tarik-tarik aja ya. Jadi tinggal pakai BPMN modeler gitu. Saya demokan. Nah, ini tinggal tinggal kalau bikin gambarnya sekedar gambar ya ya udah ini tinggal tarik-tarik aja gitu. Kasih garis. Oh ini ada belah ketupat, oh ini ada bulat, oh ini ada ya gitu-gitu. Tapi nggak kayak gitu caranya eh, cara mendesain BPMN-nya. Jadi yang pertama kita harus tahu batasan dari proses bisnisnya ya. Tadi di awal ada pemicu, lalu ada aktivitas, lalu ada keputusan, lalu ada hasil akhirnya ya. Jadi yang pertama kita harus tahu startnya apa sih, pemicunya apa. Lalu kalau ada pemicu itu, endingnya itu apa. Nah ini banyak orang
kebingungan ya, nggak terlalu apa mampu gitu untuk menentukan batas gitu. Jadinya nggak jelas. Jadi nanti di satu BPMN itu harus ada start, harus ada end. Nggak boleh ada start tanpa end atau ada end tanpa start ya. Nggak boleh. Jadi harus ada start, harus ada end-nya. Ada kebakaran, endingnya harus mati apinya. Nggak boleh enggak. Ada nasabah mengajukan kredit. Harus ada endingnya. Kalau enggak nanti menggantung malah nasabahnya. Endingnya apa? Pengajuannya ditolak atau diterima gitu. Jadi endingnya dua. Ya. Ada kebelet pipis gitu misalkan ya di toilet. Misalnya apa itu kalau di toilet tuh? Masuk ke toilet gitu ya. Itu ada ke kanan cewek, ke kiri toilet cowok gitu. Nah, endingnya ya sudah kalau udah kebelet gitu udah selesai gitu ya tertunaikan tuh hajatnya nggak boleh tetap kebelet terus gitu ya. Wah nanti lama-lama ada exception tuh. Nah itu ada pengambilan keputusannya tuh jadi endingnya kebelet endingnya selesai gitu ya atau bisa jadi masuk kalau nggak terus-terusan bisa jadi masuk rumah sakit ya karena ada sakit segala macam ya. Jadi startnya apa, endingnya apa ya. Jadi kalau diminta tolong dong buatin eh, proses bisnis CLM. Startnya pas kapan? Oh ini pas ada customer yang mau beli, oke. Endingnya apa? Endingnya apakah sampai quotation aja, sampai kontrak, atau sampai pembayaran juga dihandle oleh proses bisnis ini gitu. Jadi kita harus tahu startnya sama endingnya. Jadi bisa aja, enggak ini cukup sampai pendataan aja gitu. Oke, berarti cuman ada customer sampai pendataan. Atau enggak dari customer sampai pencair sampai pembayaran atau sampai enggak jadi beli. Nah, itu batasnya ya. Yang kedua, ini harus tahu pelakunya ya. Nah, uniknya di BPMN cukup identifikasi pelaku manusianya ya. Jadi pelaku di sini itu kalau ada manusia yang terlibat di proses bisnis ini itu siapa saja ya. Misalkan cuti, oh cuti ini ya pelakunya ya ada pegawai. Lalu yang nge-review siapa ya? Apakah HR saja atau ada HR, ada manajer, ada direktur gitu. Ada rekan sejawat juga terlibat juga nggak rekan sejawatnya. Nah, itu harus tahu ya. Nanti siapa ini nanti akan di BPMN akan menjadi pool dan lane. Ya. Pengajuan kalau di kampus apa pembayaran SPP misalkan, ini siapa yang bayar SPP ini? Apakah hanya mahasiswanya saja ya? Karena sudah otomatis berarti cukup mahasiswanya nanti eh, dengan banknya udah otomatis atau ini setelah bayar mahasiswanya itu harus memverifikasi bukti bukti bayarnya ke entah itu ke TU, entah itu ke dosen atau kemana gitu. Nah, jadi kita harus tahu identifikasi pelakunya ya. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu happy path-nya ya. Jadi urusan ideal kalau lancar tuh kayak gimana ya. Jadi start sampai end itu kalau lancar gimana? Agak lancar kayak gimana? Tidak lancar itu seperti apa ya. Jadi kita tahu jalur-jalur mana aja yang akan terjadi di proses bisnis tersebut ya. Nah, nanti setelah happy path-nya ditambahkan ya keputusan-keputusannya, exception-nya ya. Jadi kalau nggak lengkap, tadi asumsinya kalau lengkap itu apa? Kalau nggak lengkap, apa yang harus dilakukan? Nah, itu masuk ke exception-nya. Nah, yang terakhir, setelah kita gambarkan BPMN-nya ya, jadi kita tanya nih batas prosesnya mana, siapa saja pelakunya, happy path-nya kemana aja, keputusannya apa aja, exception-nya bagaimana. Nah, kita validasi ya. Jadi BPC udah jadi, maka
tugas kita sebagai BPMN designer itu memvalidasi kepada process owner-nya. Caranya gimana cara memvalidasinya? Tunjukkan gambarnya, kemudian dibacain. Ya. Jadi dibacakan. Itu adalah cara validasi proses owner-nya. Nanti si proses owner-nya itu akan melihat ya gambar dari BPMN designer dan dia akan mendengar cerita dari BPM designer dan dia biasanya tuh bisa memvalidasi. Ada yang kurang, ada yang salah, ada yang nggak perlu. Nah, nanti bisa disesuaikan ya. Jadi eh, cara menggambar dan cara membaca BPMN itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah ya. Jadi teman-teman kalau menggambar BPMN jangan gambar, kan tadi kan saya tunjukkan ini tuh bisa bebas gitu. Kita bisa seenaknya tarik ini di mana gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini ya, dari bawah ke atas, ini bukan cara menggambar yang baik ya. Tadi balik lagi ke konsep bahasa. Bahasa Inggris itu bisa yang penting bisa ngomong lah gitu, bisa. Ini juga yang penting kelihatan lah, bisa kalau kalimatnya kayak gitu. Tapi apakah kita pengen mampu bahasa Inggris yang baik ya, maka kita harus ngikuti grammar tenses-nya yang eh, benar itu seperti apa ya. Nah, di BPMN ada satu aturan nanti ya, ini menjadi pengetahuan mana kok hilang? Loh kok hilang? Bentar. Oke. Di BPMN em, apa? Ada tadi ya grammarnya, ada tensesnya, ada komoinggilnya, gambarnya itu diusahakan dari kiri ke kanan, atas ke bawah ya. Dan nanti prosesnya mengalir kayak membaca buku, jangan lompat-lompat. Jadi satu halaman per satu halaman, satu notasi ke notasi yang berikutnya ya. Jadi happy pad-nya buka rekening. Jadi happy pad-nya butuh rekening, happy pad-nya harusnya kan rekeningnya kan terbuka ya, jadi punya rekening gitu. Tapi bisa jadi ada exception ya, ada bukan happy pad atau set pad atau apalah exception, HTTP-nya itu nggak terbaca gitu. Nah, kalau nggak terbaca, apakah tetap dibukakan rekeningnya atau ditolak ya? Atau boleh diganti dengan SIM misalkan dengan identitas yang lain. Nah, itu adalah contoh mana happy pad, mana yang exception ya. Nah, ini biasanya yang membingungkan ya, terutama kalau masih eh, baru kuliah, dapat banyak materi, terus yang mana nih gitu ya. Nah, di sini saya bandingkan ada tiga ya. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Biasanya yang sering dipakai ya bagi anak IT ketika diminta untuk menggambarkan proses bisnis. Ada yang pakai flowchart, ada activity diagram ya. Kalau misalkan pakai UML itu biasanya pakai activity diagram atau ada BPMN ya. Nah, jadi yang pertama tentang pelaku ya. Jadi kalau pakai flowchart, kita tuh nggak bisa ya menggambarkan pelaku. Dia tidak punya pool. Jadi flowchart itu cuman kotak, bulat gitu. Di activity diagram itu ada pelakunya. Kalau BPMN tuh ada ya, pasti kuat. Jadi ada pool sama ada lane ya. Kemudian exception error ya ini disepakati aja gitu. Biasanya ya garis-garisnya ada banyak gitu. Di activity diagram eh, ada ya. Nah, kalau di BPMN itu sangat kaya ya. Jadi exception-nya ada banyak. Bisa exception error, bisa exception karena time, karena timer ya. Jadi karena udah kelamaan, bisa exception karena ada message dan sebagainya macamnya. Jadi ada banyak banget notasi di BPMN. Apa sih exception itu kalau di BPMN? Nah, jadi misalkan exception itu cara menggambarkannya itu ada di sini ya biasanya. Nah, ini ada banyak banget exception yang bisa kita gunakan ya. Kalau di flowchart biasa
ini nggak ada ya. Eh, jadi misalkan waktunya kelamaan, nah ini di sini digambarkan dengan cara seperti ini ya, begitu. Hmm. Ini ya ada event driven ya, eventnya itu flowchart cuman bulat aja gitu, activity diagram cuman bulat aja. Tapi kalau misalkan di BPMN start event itu bisa macam-macam, bisa message start event, bisa timer event gitu. Endingnya juga bisa apa escalation, bisa macam-macam. Ada end event biasa, ada message end event. Nah, ini setiap notasi ini tadi eh, vocabnya ya, vocabulary-nya itu artinya beda-beda ya. Jadi eh, banyak ya. Balik lagi analogi saya bahasa Inggris. Kalau vocabnya terbatas ya ngomongnya cuman yes no gitu aja kan. Tapi ketika vocabulary-nya itu kaya, jadi banyak koleksi vocabulary-nya, ya bahasanya itu ya bisa indah ya kawan. Jadi bisa ngomongnya bisa macam-macam. Karena apa? Karena vocabulary-nya kaya. Begitu juga mungkin kita sebagai penggambar BPMN ya, cuman taunya cuman bulat, kotak, ini apa eksklusif event seperti ini doang. Ya kita cuman ngomongnya kayak gitu ya, sama kayak apa ada orang Indonesia ngomong bahasa Inggris cuman bisanya cuman yes no aja gitu. Tapi ketika kita kaya, kita paham, kita mampu memahami arti dari berbagai macam vocabulary yang ada di sini, maka ketika kita ngomong dengan bahasa BPMN ini, kalimat yang kita hasilkan itu kaya ya, jadi cantik. Nah, ini kemudian bisa dieksekusi oleh mesin ya. Jadi ada namanya BPMN Engine. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa coba demokan gitu. Ada Camunda, Flow, ada Process Maker, ada Joget, ada Signavio segala macam ya. Teman-teman bisa cari BPMN Engine. Jadi kalau flowchart ya udah gambar aja, nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau BPMN, jadi dia visual tapi outputnya itu sebenarnya XML dan XML-nya itu kemudian bisa diproses oleh BPMN Engine. Ya. Kalau audiensnya flowchart itu bisa apa aja, bisa pakai ya. Activity diagram itu lebih ke technical ya, lebih ke engineering gitu. Nah, kalau BPMN ini dua ya. Tadi sebagai penengahnya itu orang bisnis dan orang engineer itu bisa pakai ya BPMN ya. Jadi biasanya tuh eh, sama aja lah pakai flowchart aja biar gampang, biar cepet gitu. Nah, ini contoh kasusnya ya. Kalau nasabah tidak merespon dalam 3 hari, apa yang dilakukan? Pakai flowchart gimana cara gambarkan kalimat kalau nasabah tidak merespon dalam 3 hari itu seperti apa gitu. Susah nih biasanya karena flowchart itu biasanya cuma bisa ngomongnya itu ya ini lalu ini jika ini ke sini jika ini ke sini gitu gitu doang kalimatnya. Tapi kalau misalkan kalimat nasabah tidak merespon dalam 3 hari itu enggak itu bingung ya. Jadi kalau di BPMN jika nasabah tidak merespon dalam 3 hari, nah ini kira-kira kalimatnya gini ya. Nah, jadi merespon ya kalau 3 hari lewat dari 3 hari itu ke sini. Nah, ini ada contoh kalimat ya tadi kalau lewat 3 hari itu kayak gimana di BPMN cara mengkomunikasikan hal tersebut caranya adalah dengan seperti ini. Kalau di flowchart nggak bisa itu Eh, cerita kalau lewat 3 hari itu apa, notasinya tidak ada. Oke, ya jadi biasanya juga yang bingung ya kalau masih mahasiswa itu biasanya ada UML, ada BPMN gitu. Nah, jadi kalau UML itu lengkap ya. Eh, banyak lah ada use case, ada
IR diagram, ada segala macam ya. Arsitekturnya kayak gimana itu di UML ada. Nah, kalau BPMN dia fokus ke proses bisnisnya ya. Jadi bagaimana sih prosesnya ini berjalan gitu. Cuman ke situ. Nah, apakah BPMN dan UML ini saling menggantikan? Enggak. Mereka notasi keduanya ini saling melengkapi ya. Jadi di UML itu sebenarnya berusaha menjelaskan proses bisnis itu dengan activity diagram. Cuman tadi apa ada bidang yang khusus mendalami tentang proses bisnis ini BPMN sehingga BPMN ini eh, notasinya lebih kaya ya sehingga bisa meng, apa namanya menggambarkan proses bisnis dengan lebih lengkap ya. Jadi kalau saya kira-kira pakai UML cuman activity diagramnya itu digantikan dengan BPMN ya. Kira-kira kayak gitu ya idealnya. Tapi pakai BPMN aja eh, apa namanya salah satu kritiknya ya ke UML itu kan cuman gambar aja ya cuman bikin dokumen gitu. Tapi apakah sama persis dengan yang dibuat? Nah itu belum tentu ya. Kita susah memvalidasinya ya. Nah tapi kalau misalkan pakai BPMN itu akan lebih mudah ya memvalidasinya. Apakah proses bisnis yang digambarkan itu beneran itu yang dikembangkan sebagai sebuah aplikasi ya. Oke, mungkin note lagi ya. Jadi BPMN ini apakah proses bisnis umum ya? Dia bisa umum. Cuman biasanya yang pakai BPMN ini proses bisnis yang ingin didigitalkan ya. Jadi kalau misalkan kayak sebuah perusahaan tapi dia itu manual gitu, nggak ada dia nggak butuh digital transformasi, nggak butuh aplikasi untuk mendukung pekerjaannya, ya BPMN mungkin tidak memberikan nilai value ya. Jadi misalkan ini ada peternakan gitu, peternakannya konvensional gitu. BPMN bisa bantuin bisnis ini gimana? Ya nggak bisa, karena kan nggak mau pakai teknologi, cuman konvensional aja apa peternakannya. Tapi kalau misalkan peternakan itu punya visi untuk mengadopsi teknologi ya, oke. Jadi mungkin dia akan bikin. Jadi kalau ada eh, apa? Kalau kambing peternakan misalkan, kalau hujan itu harus ngapain? Kalau suhunya kalau kalau suhunya tinggi itu akan menghidupkan air misalkan supaya menurunkan apa menurunkan suhu. Nah, jadi kalau udah punya visi pakai teknologi, maka BPMN ini relevan. Tapi kalau misalkan dia eh, peternakan ya, yang penting kalau misalkan habis rumputnya ya udah berangkat eh, ngarit gitu ya, cari rumput gitu. Habis itu dikasihkannya ya juga pakai feeling ya. Dia cuman visinya itu seperti itu, ya BPMN tidak akan memberikan nilai tambah bagi dia. Tapi kalau misalkan tadi ya peternakannya ini ingin mengadopsi teknologi, ini bagian mana nih yang bisa eh, didorong ya dengan teknologi, dengan aplikasi, maka BPMN ini relevan. Oke? Ini mungkin sekilas ya. Jadi nanti kita butuh waktu yang cukup lama dan latihannya cukup lama ya untuk bisa menggambar BPMN ya. Jadi balik lagi saya BPMN itu bahasa ya. Saya mengulang-ulang BPMN itu kayak bahasa. Anda nggak bisa belajar bahasa Inggris cukup di kelas gitu, terus pintar gitu. Maka biasanya kan kalau guru bahasa Inggris itu kan supaya lancar, supaya fasih bahasa Inggrisnya, ya sering latihan, ya sering nonton gitu kan. Nonton bahasa film bahasa Inggris, lagu bahasa Inggris. Lalu kalau coba praktek conversation, nah, orang yang rajin praktek kemungkinan besar dia akan lancar ya bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalkan dia enggan berlatih, ya dia enggak maju-maju ya. Nah, jadi teman-teman nanti perlu untuk menguasai itu enggak bisa cukup satu kali, dua kali, tapi harus menambah jam terbang ya, harus latihan ya. Mungkin ya, jadi BPMN ini bahasa, jadi seperti bahasa Inggris lah cara belajarnya. Kalau jarang latihan,
nggak akan apa susah ya untuk bisa lancar berbahasa BPMN ya. Jadi ada event ya. Jadi event itu pemicu, ada sesuatu yang terjadi ya. Bentuknya itu tipis ya. Lalu ada intermediate tebal, ada end tebal ya. Jadi event itu ada tiga ya, teman-teman. Ada start, ada intermediate, sama ada end. Ya. Jadi tipis, double, dan tebal. Nah, kemudian setiap event ini start itu ada variasinya, intermediate itu ada variasinya, end ini juga ada variasinya. Ya. Oke. Lalu ada activity ya. Activity di BPMN itu gambarnya adalah kotak. Ini ada semua yang kotak ini adalah activity. Ada banyak variasinya. Ya, ada call activity, ada user task, ada service task, dan sebagainya macam. Oke, pengenalannya seperti itu. Lalu ada gateway. Ya, gateway itu simbolnya adalah belah ketupat. Ini juga ada variasinya. Ada parallel gateway, ada inclusive gateway, ya, ada event based gateway. Oke. Lalu ada sequence atau connecting ya. Ini ada dua, ada yang solid sama ada yang putus-putus. Ya, jadi kalau kita punya eh, dalam satu pool yang sama, garisnya itu akan solid ya. Ini nggak putus-putus. Tapi kalau dalam pool yang berbeda, ini garisnya akan putus-putus ya. Ya. Jadi yang solid ini namanya sequence flow, yang putus-putus namanya message flow ya. Jadi kalau yang solid bahasanya nanti ya kayak lalu, kemudian, setelah ini, maka gitu ya. Kalau misalkan yang message flow ya namanya message ya. Kirim pesan ke sana gitu. Jadi kirim pesan ke pihak luar. Oke. Lalu ada swim lane, jadi ada pool. Pool itu organisasi atau sistem. Lane itu adalah peran atau divisi ya. Jadi ini pool namanya. Nah, satu pool itu bisa memiliki lane. Nah, ini namanya lane yang di dalamnya pool. Oke. Lalu ada artifak ya. Jadi ini artifak ini adalah beberapa simbol, tapi sebagai penambah keterangan saja, tapi bukan eh, notasi inti. Nah, artifak itu contohnya ini ya, mau database ya. Ini ada notasi komentar, ada dokumen. Nah, ini adalah artifak ya. Seperti itu. Oke, jadi contoh di perbankan, ya, nasabah klik ajukan kredit, lalu ada task verifikasi dokumen, kemudian dokumennya lengkap, kredit dicairkan. Maka ini kita mungkin gambarnya kayak gini, ada nasabah sama ada CS ya mungkin. Ini namanya ada apa? Kredit diajukan ya. Kredit
diajukan oleh nasabah, kemudian nanti CS-nya ini akan mereview tadi apa? Sorry, verifikasi dokumen. Lalu tadi ada keputusan apakah lengkap. Jika lengkap, eh, kredit dicairkan. Salah. Kalau tidak, eh, kredit ditolak. Ya, jadi sorry, ini kayak gini ya. Ini berarti nggak perlu. CS kredit diajukan ya, atau pengajuan kredit diterima, lalu kemudian verifikasi, kemudian kredit dicairkan atau kreditnya itu ditolak ya. Oke. Tadi mungkin ada yang lihat bingung loh. Tadi kenapa kok nasabahnya kok nggak ada? Oke, saya akan lompat dulu ke bagian sini ya. Jadi teman-teman, BPMN itu ada grammar, ada tensesnya gitu ya. Jadi ada aturannya. Task atau activity itu polanya adalah verb. Jadi kata kerja. Ya. Jadi harus verifikasi dokumen. Salah kalau misalkan kata benda. Jadi misalkan cuman dokumen saja ya. Event, jadi yang bulat-bulat itu objek yang sudah terjadi atau past participle bahasa Inggrisnya. Aplikasi diterima gitu. Kemudian gateway itu pertanyaan ya. Jadi ada tanda tanyanya. Pull dan lane itu kata benda ya. Itu peran ya. Jadi jabatan. Biasanya kalau dari organisasi ini akan bisa digambarkan di struktur organisasinya ya. Nah, ada yang nggak peduli sama label, alah yang penting ada labelnya lah, yang penting bisa dipahami gitu. Sama nih, yang penting nggak usah pakai grammar-grammaran lah, yang penting sama-sama paham lah bahasa Inggrisnya gitu. Nah, penamaan ini adalah logika ya. Jadi justru di BPMN ini labeling ini adalah hal yang sangat-sangat penting ya. Jadi pemilihan notasi penting, pemberian label itu sangat penting juga ya. Karena dengan label yang salah, logika bisnisnya itu nanti jadinya aneh ya. Jadi verifikasi dokumen dan dokumen terverifikasi itu beda ya. Jadi kalau verifikasi dokumen itu adalah sebuah aktivitas, sebuah kata kerja, tentu label ini cocoknya untuk activity atau untuk task. Dokumen terverifikasi itu adalah sebuah kejadian ya, sebuah event. Nah, ini cocoknya entah itu di start event, entah itu di intermediate event, ataupun ada di end event ya. Seperti itu. Ya, jadi kira-kira seperti ini ya, teman-teman, cara label dari sebuah BPMN ya. Jadi ini adalah role yang performing the process ya. Atau boleh, jadi yang wajib itu adalah role performing the process. Kalau misalkan mau ditambahin proses name, boleh, tapi tetap jangan lupa ditambahkan role performing the process ya. Ini ada pemicunya apa? Ya, pakai past participle, lalu objek dan verb, lalu kalau ini objek sama past participle, kalau question kasih tanda tanya, lalu garisnya itu jawaban satu, jawaban yang kedua, kemudian yang N-nya apa akhirnya ya dari sebuah eh, proses bisnis tersebut. Nah, cara membacanya nanti gini ya. Jadi misalkan ini trigger proses ya, itu saya kasih simbol A, activity itu B, lalu pull atau lane itu C ya. Cara membacanya adalah A kepada C atau A oleh C gitu. Lalu C B ya. Ini cara membacanya ya. Jadi again ini bahasa, jadi Anda harus ikut sebuah aturan ya.
cara membacanya. Jadi nggak boleh yang penting paham, nggak boleh. Jadi kita sedang belajar bahasa yang baik dan benar, maka ada aturannya yang harus kita ikuti ya. Jadi cara membacanya adalah A kepada C gitu ya, atau A oleh C, ini C B. Ya. Maksudnya gimana sih? Ya, kita ambil contohnya ya. Ini ada first approval ya. Nah, ini kemudian approval requested ya. Cara bacanya dia apa? A kepada atau oleh C ya. Approval requested to first approval ya. Jadi approval diminta kepada first approval. Kemudian CB ya, first approval evaluate proses. First approval submit decision ya. Ya, jadi dokumen and submit decision. Dokumen sini ini bukan kata benda ya, tapi ini kata kerja dokumen atau yang bawah aja. Jadi submit decision. Lalu task completed ya. Yang bawah CA approval requested to process engine. Ya. Process engine determine first and second approval. Ya. Process engine decide on approval. Ya. Process engine decide ya. Ini juga second approval approval requested by second approval evaluate request, second approval document and submit decision ya. Nah, again ini bahasa jadi kita perlu konsisten ya. Jadi kenapa kok saya bilang saya mengajarkan cara membacanya ya agar nanti teman-teman bisa konsisten ya. Ya, jadi kalau teman-teman membaca dokumen BPMN dari orang lain, nah, teman-teman bisa punya feel gitu. Ini dokumennya bagus atau perlu ditingkatkan. Dan yang lebih penting ketika teman-teman yang membuat dokumen tersebut, maka teman-teman konsisten ya, bisa dibaca ya. Nah, contohnya apa sih yang dimaksud? Kita coba cari ya BPMN example gitu. Jadi kalau apa? Ini bisa dilihat nggak sih? Gimana sih? Sip. Hmm, Nah, apakah enak gitu ya? Jadi kita baca ya Hungry for Pizza by Pizza Customer gitu. Nah, atau Pizza Customer Hungry for Pizza. Nah, kita bingung kan cara bacanya kan? Yang benar kayak gimana? Nah, teman-teman milikilah satu konsistensi cara membacanya ya. Tadi yang saya ajarkan adalah A kepada atau A oleh C ya. Maka teman-teman baca A oleh atau C. Hungry for pizza to pizza customer ya. Jadi hungry for pizza by pizza customer. Kemudian cara bacanya C kepada B. Pizza customer select a pizza. Pizza customer order a pizza. Pizza customer pay the pizza. Pizza customer eat the pizza. Hunger satisfied ya. Jadi hunger for pizza by pizza customer. Pizza customer ini gitu. Jadi bahasanya eh, konsisten. Memang ada yang nggak konsisten. Nah, kita lihat yang ini misalkan. Nah, tadi ya kita harus punya sebuah konsistensi bahasa ya. Maka tadi kita konsisten C
kepada atau oleh A ya. Maka ini bacanya adalah even to order process. Order process receive order. Order process check credit gitu. Enak nggak? Gitu. Nah, ini nggak enak cara bacanya. Karena apa? Order prosesnya ini nama prosesnya. Seharusnya kan ini nama perannya ya. Jadi misalkan order proses oleh customer ini sama sales tim gitu ya, oleh tim sales gitu. Nah, misalkan ini sales, maka ini masih jadi problem lagi kan? Ini misalkan ini sales gitu. Apa? C oleh A ya, even by sales gitu. Maksudnya apa? Even by sales. Sales receive order ini oke. Sales check credit oke. Sales fulfill order oke. Sales send invoice ya, itu oke ya. Nah, tapi di start prosesnya ini akan kurang enak karena tadi konsistensinya kan kita eh, C oleh A gitu ya. Nah, C oleh A tadi apa sih? Lupa saya. Ya, A oleh C, sorry, balik ya. A oleh atau kepada C. Nah, ini tadi ini enggak konsisten ya. Berarti even by ini. Nah, itu kan nggak enak ya. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Jadi biasanya eh, di sini yang banyak salahnya ya dalam pembuatan BPMN ketika bahasanya itu nggak konsisten. Jadi kadang-kadang ini A oleh C, kadang C oleh A, kadang B oleh C oleh B. Itu nggak konsisten ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman bisa konsisten ya, satu rumusnya dari saya ini ya, A kepada C, B gitu, cara bacanya selalu seperti itu, maka nanti BPMN yang teman-teman gambar itu akan konsisten ya. Apakah boleh nggak kayak gini? Boleh, tapi kuncinya konsisten ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi misalkan kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, ada orang itu sukanya itu pakai active verb gitu. I will go there, apa ya? I will eat, I eat food gitu. I go to school gitu. Nah, ini ada suka orang yang suka pakai bahasa pasif ya, misalkan food eaten by me, school was apa. Jadi ada yang suka pakai bahasa aktif, ada yang suka pakai bahasa eh, pasif gitu ya. Nah, yang penting eh, ketemu polanya ya. Jadi ada konsistensi bahasanya dan itu bisa dipahami ya. Jadi keywordnya yang saya tekankan adalah teman-teman ketika berbahasa itu memiliki sebuah konsistensi bahasa. Jangan sampai mencela-mencela di satu notasi cara bacanya kayak gimana, di notasi yang lain cara bacanya itu seperti apa. Nah, nanti ini ada advance-nya ya, ada message event, timer event, subprocess dan sebagainya ya. Nah, nanti setelah punya BPMN itu apa sih outputnya ya? Ya, kalau tadi ya di awal ini harus jadi aplikasi gitu ya. Kalau misalkan nggak pakai BPMN engine, maka dari BPMN ini bisa ke PRD dan mockup ya. Jadi user task itu artinya akan ada form, ada sebuah UI, service task ada integrasi API atau ada sebuah coding yang punya bisnis logic ya. Gateway itu adalah eh, validasi atau bisnis rule, data objeknya apa dan seterusnya ya. Mungkin gitu dulu ya buat sesi kali ini ya. Mungkin takutnya ada teman-teman yang ingin bertanya, ingin mengkonfirmasi ya dari yang beberapa hal yang sudah didengar dan dilihat pada sesi kali ini ya. Mungkin gitu dulu Mbak Arum ya. Takutnya ada yang ingin tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wisnu atas materi yang sangat bermanfaat ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand terlebih dahulu. Atau yang ingin menanyakan lewat chat Zoom juga bisa diketik gitu ya. Oke, silakan. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan?
Oke, ada Kak Anla Harpanda, silakan untuk pertanyaannya. Baik, izin saya Aan dari Politeknik Negeri Padang. Izin bertanya Pak terkait BPMN ini kan sudah lama ya, BPM Hmm? 2 sejak 2011 dan Hmm? juga sudah digunakan secara luas. Namun kami di lingkungan kampus itu sangat jarang mendengar BPMN Pak sebetulnya. Dan lebih sering mempelajari tentang UML dan activity diagram. Menurut Bapak itu kenapa? Apakah karena kurikulum kami yang ketinggalan atau BPMN yang tidak relevan dengan kami, Pak? Mohon dijawab, Pak. Terima kasih. Em, dari saya sih mungkin satu jawabannya BPMN itu apa namanya mahal ya. Jadi kan tadi kan sebenarnya em, apa dari gambar kemudian BPMN itu ya akan agak kurang bermanfaat ya kalau misalkan tidak dieksekusi ya. Jadi yang biasanya pakai BPMN ini ya dia butuh butuh BPMN engine-nya ya gitu. Nah, jadi biasanya mungkin ada beberapa kampus yang nggak mau follow up ya untuk penyediaan BPMN engine-nya. Jadi gitu sih mungkin ya. Jadi halnya karena ngerasa mahal ya. Jadi misalnya kalau di kampus itu cuma sampai ke gambar aja, eh, nggak punya mainan gitu. Beda nih kalau misalkan dengan langsung ke coding gitu ya. Itu kan sangat-sangat mudah ya. Jadi eh, nginstal PHP, nginstal Java itu mudah lah. Sehingga praktikumnya itu murah dan cepat gitu. Tapi kalau misalkan mau BPMN sampai jadinya gitu ya, nah itu kan butuh install BPMN engine-nya gitu. Itu ya komputernya juga mungkin butuh high spec gitu. Nggak semua mahasiswa bisa menyediakan itu. Nah, labnya juga belum menyediakan itu. Nah, itu yang jadi satu problem ya. Terus yang kedua, ya mungkin tadi ya ini juga tentang bahasa ya. Dan ini bisa bisa dilihat dari asal kampusnya ya. Jadi yang sepengetahuan saya yang sangat intens untuk mempelajari BPMN ini biasanya kalau kuliahnya itu di Eropa, tapi Eropanya juga spesifik sih Jerman atau Belanda gitu. Nah, kalau yang dari luar itu jarang ya, jadi kalau kayak Amerika gitu, itu mungkin dia belajarnya langsung ke teknis ya, ke AI, ke performance security gitu. Nah, jadi biasanya dosennya yang biasanya yang punya ilmu di bidang proses bisnis ini kalau kuliahnya itu di eh, Jerman, Belanda gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu eh, kendala ya. Nah, kalau misalkan kayak di Indonesia juga itu nggak banyak juga ya. Bahkan yang saya tahu cuma ada satu profesor doang di Indonesia yang mendalami benar-benar spesifiknya itu ke BPMN ya. Itu cuma ada di ITS gitu. Nah, gitu sih. Jadi mungkin salah satu kendalanya eh, pengajarannya itu atau sumber ilmunya dari mana. Gitu sih. Anla. Baik, terima kasih. Nah, Baik, nice. terima kasih Kak Anla atas pertanyaannya dan juga Pak Wisnu atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Oke, kalau nggak ada mungkin gitu dulu ya, Mbak Arum ya. Oh, ini ada yang tanya Oke, nih. mohon maaf Pak. Ada Ya, nanya. Izin bertanya, ini ada apakah yang ada bertanya via chat room. aturan pensan pool dan swim lane ya? Ya, oke. Jadi pool dan swim lane ini eh, yang baik ya. Jadi cara yang baik itu cara paling gampangnya harus tergambar di struktur organisasi perusahaan ya. Sorry, struktur organisasi, nggak mesti perusahaan ya. Jadi misalkan kalau proses bisnisnya ini di perusahaan, maka nama jabatan di perusahaan itu apa aja? Ya, pasti ada direktur, ada manajer operation gitu ya, manajer finance gitu, ada staff, ada supervisor gitu. Ya, itu kan jabatan yang mungkin tergambar di struktur organisasi gitu.
Kalau misalkan ini konteksnya proses bisnis di kampus, maka pool dan swim lane-nya itu pasti yang terkait sama kampus tuh di struktur organisasi kampus. Maka ada rektor, dosen gitu. Jadi kalimatnya kayak gitu. Nah, jadi satu cara untuk memvalidasi eh, pool sama swim lane-nya itu benar, itu disupport dengan yang saya tulis di situ adalah yang ada di struktur organisasinya gitu. Nah, jadi nggak boleh ada sebuah jabatan di pool sama lane itu tuh di struktur organisasinya itu nggak ada gitu. Jadi misalkan di mana di kampus ya tadi ya di kampus itu ada rektor, ada dosen segala macam ya. Kemudian ini ada apa namanya ada yang bikin BPMN tentang konteks kampus. Terus dia bikinnya itu misalkan engineer apa engineer engineer sipil gitu misalkan. Lah di kampus engineer sipil di mana ya ada struktur organisasi itu gitu. Itu kan jadi jadi aneh gitu. Gitu. Jadi salah satu caranya ya yang baik adalah dengan memastikan pool dan lead-nya itu ada di struktur organisasinya. Jadi makanya kalau nanti kita berperan sebagai bisnis analis, salah satu data yang kita perlukan ya untuk bisa membuat peta proses bisnis yang baik itu adalah ya kita minta struktur organisasinya. Gitu. Begitu mungkin. Nah, jadi kalau pool dan lead yang Anda tulis itu bisa didukung dengan struktur organisasinya, nah itu pasti baik sih. Nah, gimana kalau misalkan nggak ada di struktur organisasi, maka perlu diusulkan. Jadi kalau nggak ada ya maka perlu dikonfirm ke kliennya. Ini bakal ada peran baru nih, ya itu satu ya. Ini ya satu ya. Itu akan ada di struktur organisasi. Baik itu sudah ada ataupun nanti setelah dipetakan BPMN-nya itu akan diusulkan. Perlu tambahan struktur organisasi atau peran tersebut ya. Satu. Nah, yang kedua, apakah pasti harus ada di struktur organisasi? Ada relaksasi ya. Eh, kita bikin alias ya. Jadi misalkan dalam konteksnya kampus ya, itu ada rektor, ada dosen, kan kayak gitulah. Kira-kira apa eh, namanya ya, suatu organisasi yang ada di kampus gitu. Nah, kita bisa bikin alias, tapi tetap harus bisa nyambung ya aliasnya. Contohnya kalau di kampus misalkan penguji skripsi, namanya sih penguji skripsi ya. Tapi sebenarnya itu siapa? Ya dosen sebenarnya. Cuman aliasnya kita kasih adalah penguji skripsi dan penguji skripsi itu ya hanya dalam konteks proses bisnis misalkan menguji skripsi aja gitu. Ya, jadi bisa juga alias ataupun misalkan kumpulan dari jabatan yang ada di suatu organisasi. Misalkan dalam konteks kampus ada tim akreditasi gitu. Nah, tim akreditasi itu terdiri dari dosen, ada tendik. Nah, itu maka bisa juga ya. Jadi yang baik satu ada di suatu organisasinya, yang kedua alias yang nyambung ke struktur organisasi. Yang nggak baik, yang kayak gimana? Yang mengadi-ngadi gitu. Jadi namanya eh, tidak bisa disambungin dengan struktur organisasi yang ada di domain yang sedang kita bahas. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Ryan atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kita rasa sudah cukup ya, berhubung sesi Q&A-nya juga sudah cukup. Untuk selanjutnya, kami menyediakan post-test ya untuk teman-teman. Mohon dibantu Mas Rian untuk dikirimkan di via chat Zoom. Oke, untuk teman-teman mohon diisi ya untuk post-testnya sebagai
presensi gitu dan juga nanti untuk keperluan sertifikat seperti itu. Baik, sambil menunggu mungkin kami juga ada nominasi ya untuk pertanyaan terbaik gitu. Berhubung tadi ada dua yang mengajukan pertanyaan, kami pilih salah satu ya yang nantinya akan kami berikan reward berupa e-money seperti itu. Untuk penanya terbaik kami berikan kepada Kak Raihan ya. Selamat kepada Kak Raihan untuk eh, rewardnya gitu. Lalu nanti untuk skema rewardnya akan kami hubungi lebih lanjut seperti itu. Baik, sambil menunggu rekan-rekan mengisi postas ya untuk seluruh peserta nanti akan dikirimkan e-sertifikat ya maksimal di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 via email dan juga grup yang sudah didaftarkan gitu. Nanti akan disertakan juga link rekaman dan juga materi presentasinya gitu. Lalu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara training BPMN kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya untuk persiapan magang, dunia kerja maupun proyek ke depan. Nah, terima kasih kepada Bapak Wisnu Manupraba, STMBA, atas ilmu dan waktunya, seluruh panitia yang telah bekerja keras, dan seluruh peserta yang hadir dan aktif hari ini. Sampai jumpa di training berikutnya, tetap semangat dan terus upgrade skill. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.